Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bapak Milenial dari kisah menemukan makna berkeluarga. Kali ini kita mendapatkan ide baru nih ya, Kang Yusuf ya. Ide baru yakni ide tentang sistematika dari channel ini. Karena banyak yang ngomong bahwa channel ini kok gak sistematis. Kita mau belajar step by stepnya dari mana gitu ya. Sehingga kemudian kita mencoba untuk mensistematisasi apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi ide kami terhadap kehidupan berkeluarga. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan bahas dari sejak awal pernikahan sampai nanti kita punya anak, bahkan punya cucu, bahkan punya caca dan cici kan gitu ya. Tidak hanya cucu, nanti anaknya cucu kan gitu ya. Nah, baik, karena tema kita, tagline kita itu adalah dari kisah menemukan makna berkeluarga, sehingga pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berkisah tentang setan ya. Pada makna pernikahan, yang pertama kami ingin mengawali dari kisah tentang setan ya. Setan itu setiap malam itu rapat, teman-teman. Setiap malam rapat, gak kalah sama teman-teman yang hari ini sebagai aktivis, sebagai pelaku organisasi, bahkan sebagai pekerja kantoran. Setan pun ada meeting setiap hari itu. Setiap hari di Lauhul Mahfud itu, mohon maaf, di langit itu terjadi rapat antara setan. Iblis selaku raja setan menanyakan kepada setan-setan yang hari itu sudah bertugas melaksanakan tugas sebagai prajurit setan ini ya. Raja Iblis bertanya kepada masing-masing setan yang sudah bertugas, "Madza fa'altu?" Apa yang telah kamu lakukan hari ini? "Fa'atu kadza wa kadza." Setan yang pertama menjawab pertanyaan dari iblis itu adalah, "Saya sudah menggoda manusia untuk melakukan maksiat ini dan itu. Saya sudah menggoda manusia untuk berjudi, mohon maaf minum khamr, mohon maaf berzina, mohon maaf, terus kemudian melakukan maksiat-maksiat yang lain." Apa jawaban Raja Setan yang disebut iblis tadi? Raja Setan berkata, "Labas." Sudah cemen itu mah kan gitu ya. Bukan berarti melakukan hal itu menjadi cemen, tapi menurut setan itu hal yang biasa-biasa saja. Yang kedua, setan kedua pun ditanya, "Madza fa'altu?" Setan yang kedua menjawab, "Fa'atu kadza wa kadza." Dia melakukan hal yang sama. Dan kata Raja Iblis itu mengatakan, "Labas, sudah." Ya. Tapi setan yang ketiga ditanya, "Madza fa'altu?" Apa yang kamu lakukan? "Aku telah melakukan perpisahan antara satu orang istri dengan satu orang suami." Maka kata Raja Setan atau disebut dengan iblis, beliau menjawab, "Ni'ma anta." Kalau bahasa Yusuf dan Yopi itu adalah mantul kan gitu. Jadi prestasi tertinggi setan itu adalah ketika memisahkan seorang suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Betapa itu menjadi sebuah prestasi tertinggi. Apalagi setan merupakan salah satu ciptaan Allah yang tidak pernah gabut dalam menjalankan tugasnya. Pernah gak kita menemukan setan gabut? Kan gak pernah ya. Barangkali teman-teman pernah menemukan setan yang sedang gabut, yang sedang ngerokok gitu, ngopi. "Kenapa kamu hari ini gak goda manusia?" Gabut kan gitu, gak ada kan? Gak ada kan setan yang malas untuk mengerjakan tugasnya kan. Dari satu sisi kita harus belajar dari setan, dari keistiqomahan menjalankan tugas kan gitu ya. Setan tidak pernah gabut, teman-teman. Setan tidak pernah malas untuk mengerjakan tugas menggoda manusia. Apalagi tadi selain dari setan tidak pernah gabut, tidak pernah malas untuk menggoda manusia. Yang kedua, setan pun itu memiliki prestasi tertinggi, di antaranya adalah memisahkan satu orang, mohon maaf, memisahkan sekelompok keluarga atau satu keluarga antara seorang istri dan seorang laki-laki atau seorang suami. Maka teman-teman sekalian, sadar tidak sadar bahwa ketika kita, mohon maaf, sedang berhubungan komunikasi suami istri, sedang ada dalam lingkungan keluarga, puncak tertinggi setan adalah ketika
bagaimana setan menggoda supaya kita pasea. Apa itu pasea? Bertengkar ya, atau suaminya busea, teman pasea kan ya. Nah, maka teman-teman sekalian, saudara sekalian, bahwa betapa berat godaan setan ini sehingga kemudian angka perceraian menurut Badan Pusat Statistika, bahkan menurut Kemenag Republik Indonesia, bahwa tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, 2020 terjadi perceraian 392.688 ya per tahun. Kalau kita hitung itu dirata-ratakan per jam ada sekitar 50 pasangan yang bercerai dalam waktu 1 jam. Ya, dari tadi kita nih ngobrol nih, sahabat kita gitu ya, apa namanya itu ya. Sembari kita ngobrol kayak gini, sembari kita ngulihat kayak gini tuh udah ada 2 atau 3 orang yang cerai kan gitu ya. Betapa berat pernikahan ini teman-teman sekalian. Sehingga kemudian karena setan ini pertama menggoda keluarga, yang kedua dia tidak pernah gabut, yang ketiga setan menugaskan menteri khusus, menteri perpisahan namanya Pak Yusuf, menteri rumah tangga ya. Namanya adalah Dasyim ya, setan rumah. Setan yang menggoda 2 insan yang sudah berkeluarga, bagaimana terjadi cekcok, terjadi tadi pasea dan busea, terjadi terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Setan ini tugasnya itu memisahkan yang bersatu dan menyatukan yang terpisah. Bagaimana dulu sebelum dia mengalami pernikahan, dia digoda untuk bisa tetap bersatu. Bahkan situasi tidak dingin pun ingin pelukan kan gitu. Gitu ya. Situasi belum muhrim pun digoda untuk seperti seorang muhrim. Panggilannya kan Bebeb dan Yayang kan gitu ya. Bukan Bebeb dan Okoy, tapi Bebeb dan Yayang kan gitu ya. Itu kan panggilannya. Nah, maka ketika sudah menikah, panggilannya menjadi nama, bahkan menjadi mohon maaf dalam bahasa Sunda kan menjadi didinya di dia pan gitu. Diditu kan gitu ya. Gak ada romantisnya, kalah sama yang yang masih kawe-kawean dalam berpasangan atau berpacaran. Maka teman-teman sekalian, pelajaran mahalnya dalam rumah tangga, rumus yang pertama, ketika kita sudah mengenal bahwa setan itu puncak tertingginya, salah satunya adalah memisahkan yang bersatu dan menyatukan yang terpisah. Yang kedua, setan tidak pernah gabut, tidak pernah malas, tidak istiqomah dalam menggoda manusia. Yang ketiga, ada menteri pertahanan khusus untuk menggoda rumah tangga, gitu ya, namanya Dasyim. Maka teman-teman sekalian, ayat-ayat tentang pernikahan di antaranya Allah buka dengan kalimat wa min ayatihi, dengan kalimat dengan menyebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka rumus yang pertama dalam pernikahan, ketika kita mulai masuk dalam dunia pernikahan, bagaimana kita menahan diri untuk tidak bersatu sebelum halal. Yang kedua, bagaimana kita tetap bersatu dan tidak tergoda oleh setan ketika kita sudah bersatu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana pernikahan kita ini diawali dengan berlindung kepada Allah, dengan niat karena lillahi ta'ala, dengan niat dalam mensyiarkan agama Allah. Maka dengan cara itu kita bisa berlindung dari godaan setan.